Jadi kesimpulannya adalah reproduksi secara litik ini lebih fokus kepada dia memperbanyak virusnya, sedangkan reproduksi secara lisogenik memperbanyak DNA-nya. Itu dia ya. Jadi kalau dia reproduksi secara litik, dia memperbanyak virusnya sendiri, sedangkan reproduksi secara lisogenik hanya memperbanyak DNA daripada si virus tersebut. Itulah reproduksi daripada virus yang kita ambil contoh reproduksi daripada bakteriofag. Artinya adalah pada umumnya reproduksi virus baik yang menyerang manusia, baik yang menyerang hewan, baik yang menyerang tumbuhan itu hampir sama dengan reproduksi yang menyerang bakteri. Itu dia ya. Dan ingat satu hal bahwa virus hanya bisa berkembang biak jika dia berada di dalam tubuh makhluk hidup. Virus hanya akan bisa memperbanyak diri jika dia melekat di tubuh makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri ataupun yang lainnya. Yang empat ini ya. Jadi virus tidak bisa berkembang biak jika dia melekat di kayu. Tidak akan bisa. Kenapa virus tidak bisa berkembang biak di kayu? Karena kayu ini tidak memiliki DNA. Padahal si virus itu membutuhkan DNA daripada si makhluk hidup tersebut untuk memperbanyak DNA-nya sendiri. Sama seperti ini Tia ya. Jadi mengapa dia harus melekat pada makhluk hidup? Karena makhluk hidup karena makhluk hidup memiliki yang dinamakan dengan asam nukleat atau yang kita sebut dengan DNA atau RNA. Sekarang kita lanjut, yaitu virus-virus yang menyebabkan penyakit. Jadi virus itu tadi virus itu bisa menyerang manusia, bisa menyerang hewan, bisa menyerang tumbuhan dan bisa menyerang si bakteri. Maka di sini kita lihat apa sajakah virus-virus yang dapat menyebabkan penyakit. Pada umumnya semua virus itu merugikan. Artinya menyebabkan penyakit. Adakah virus yang tidak merugikan? Ada, yaitu virus yang digunakan untuk membuat vaksin, misalkan vaksin polio. Kenapa? Jadi ketika seseorang itu lagi bayi, dia akan melakukan imunisasi, diberikanlah dia yang dinamakan dengan misalkan vaksin campak. Campak itu diakibatkan oleh virus atau polio. Yang dimasukkan ke dalam tubuh si bayi itu adalah virusnya. Tetapi virus yang sudah dilemahkan, artinya virus yang sudah diambil penyakitnya, tidak memiliki potensi lagi untuk menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Hanya saja ketika virus itu dimasukkan secara sengaja ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan langsung memproduksi yang dinamakan dengan antibodi, atau kita sebutlah itu dengan sebuah tentara. Ibaratkan virus ini kita sebutlah ini dengan terorisnya. Maka ketika teroris itu masuk ke dalam tubuh kita, maka tentara kita akan dengan cepat membentuk pasukannya sebanyak mungkin untuk mengalahkan ini. Cuman kan karena teroris itu tidak bersenjata, tidak ada senjatanya, maka akan sangat gampang dikalahkan oleh si tentara tubuh kita. Maka orang yang melakukan imunisasi pasti akan biasanya akan mengalami demam. Kenapa itu demam? Biasa itu. Itu artinya bahwa si virus itu sudah mulai melakukan perlawanan dengan antibodi yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi kan tidak terus-menerus demam, pasti akan turun demamnya. Itu dia ya. Jadi sama juga virus itu akan seperti yang Ibu bilang tadi, pada umumnya virus itu hampir seluruhnya merugikan karena menyebabkan penyakit. Berbeda dengan bakteri. Bakteri itu hampir setengah-setengah jumlah yang menyebabkan penyakit dan yang menguntungkannya. Juga banyak bakteri yang menguntungkan, tetapi juga banyak yang merugikan. Kalau virus hampir semua merugikan atau menyebabkan penyakit pada makhluk hidup. Ada yang menyerang tumbuhan, ada yang menyerang hewan atau manusia, ada yang menyerang si bakteri tadi. Contohnya ini adalah TMV. TMV ini adalah tobacco mosaic virus yang menyerang tumbuhan tembakau. Ini kemarin sudah kita pelajari ya. Ada virus herpes, ada virus Ebola dan juga yang lainnya. Jadi demikian pelajaran kita kali ini. Selamat pagi. Terima kasih.